Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang social cognitive theory yang di uh, create oleh Albert Bandura. Nah, teori ini adalah sebenarnya teori ini muncul sebagai bentuk uh, apa ya? Bagian yang lebih advance, bagian yang lebih berkembang dari teori behaviorisme. Makanya dia sebenarnya masih masuk ranah behaviorisme. Tapi perbedaannya karena behaviorisme itu hanya melihat dari aspek stimulus dan respon, sedangkan manusia sebagai bahan kajiannya itu juga tidak hanya sesimpel itu perilakunya, nggak hanya stimulus dan respon, tapi juga ada aspek kognitif, kemudian pengaruh lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa Bandura menciptakan atau menyusun teori ini, seperti itu. Nah, hari ini nanti yang akan kita bahas kurang lebih poin pembahasannya adalah ini, biografinya, gambaran umum, kemudian teori kepribadian, dan juga gangguan psikologis serta terapinya, terutama juga kritik terhadap satu teori, terutama teorinya Bandura ini. Oke, nah Bandura atau nama lengkapnya Albert Bandura, ini dia sebenarnya seorang psikolog gitu ya. Dia seorang psikolog dan juga dia sebagai salah satu pengajar psikologi di Stanford University. Selama hampir masa dia mengajar gitu ya atau berpraktik gitu, dia lebih banyak berkontribusi di bidang pendidikan dan psikologi. Nah, hal inilah yang memunculkan teori kognitif sosial, kemudian juga basic-basic atau dasar dari terapi yang dia ciptakan dan juga mempunyai banyak kontribusi terhadap psikologi kepribadian. Dan juga pengaruhnya terhadap transisi atau tadi kan saya bilang bahwa teori ini berangkat sebenarnya dari behaviorisme gitu ya, tapi kemudian muncul psikologi kognitif. Kognitif itu kan pemikiran ya, pikiran manusia gitu. Jadi manusia tuh nggak sesimpel stimulus dan respon seperti hewan, tapi juga mereka punya pikiran gitu, nalar gitu. Nah, Bandura berusaha menjembatani nanti sampai munculnya teori psikologi kognitif gitu. Nah, salah satu lagi sebenarnya yang berangkat dari social learning atau social cognitive theory itu konstruk atau teori yang cukup banyak dipakai nanti misalnya kalau kalian sudah belajar banyak tentang pendidikan, psikologi pendidikan, terus kemudian psikologi perkembangan gitu ya dan bahan-bahan psikologi yang lain, kajian yang lain itu ada namanya self efficacy. Nah, ini juga sebenarnya berangkat dari si teorinya Bandura gitu. Nah, eksperimen dia yang sangat terkenal itu ada namanya Bobodol eksperimen gitu. Nah, nanti silahkan di googling, dicari Bobodol eksperimen itu seperti apa. Oke. Nah, ini dia lahirnya tahun kapan, biografi secara singkatnya, nanti silahkan dibaca karya-karyanya apa gitu ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Gambaran umum dari teori Bandura ini, pertama dia membahas tentang karakteristik manusia sendiri yang dia sebut sebagai konsepnya itu plastisitas, nanti seperti apa akan kita bahas. Kemudian ada triadik reciprocal causation model, perspektif agent, kemudian manusia mengatur tingkah laku yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal gitu ya. Dan juga ada moral agensi. Seperti apa sih pembahasannya? Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan teorinya. Oke.
Nah, kita jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana proses observational learning itu. Nah, pertama ada attention. Attention itu perhatian, kita memperhatikan. Pertama kan ketika proses belajar kita mengamati dulu. Nah, attention itu mengamati. Kita mengamati, kita melihat apa namanya, menggunakan indera kita, hal-hal apa saja sih yang misalnya kalau tadi ngomongin tentang nasi goreng ya, bahannya kira-kira apa aja, prosesnya seperti apa, urutannya gimana gitu. Nah, kita ada proses mengamati. Kemudian representation. Representation ini kita berusaha memorizing, mengingat dalam bentuk simbol-simbol misalnya di proses kognitifnya kita. Oh oke, okay. Ada 5 tahap nih. 5 tahap tuh A, B, C, D, E. Nah awalnya gini dulu, gitu dulu. Oh, oke oke, kita ingat-ingat gitu misalnya. Kemudian ada behavioral production. Ini adalah produksi perilaku. Nah setelah kita modeling atau mengamati, kemudian kita berusaha mempertahankan apa yang telah kita observasi, kemudian kita memproduksi perilaku tersebut. Nah, ini kira-kira gimana sih cara aku ketika melakukannya? Jadi benar-benar kita mulai nyobain. Oh oke, okay. Berarti bumbunya aku siapin dulu ini. Takarannya sekian. Kita nggak cuma ada di proses berpikir, kalau ini kita sudah ada ke perilakunya. Kita cobain gitu. Terus kemudian kita cobain, kita mulai mengatur sedemikian rupa apa yang akan dimasak, kira-kira tahapannya seperti apa. Nah, yang terakhir itu ada motivasi. Nah, mesti ada motivasi dulu sehingga perilaku itu dapat tercipta. Misalnya motifnya apa sih? Oh, aku pengen masakin nasi goreng karena misalnya apa namanya? Kebetulan ibuku lagi ulang tahun nih, aku pengen masakin dia gitu. Jadi ada motifnya, ada alasannya yang memperkuat kenapa aku harus melakukan perilaku itu, kenapa aku harus memasak nasi goreng itu. Atau misalnya aku pengen banget masakin nasi goreng karena aku lagi pengen makan nasi goreng yang aku pengenin tapi karena misalnya tokonya tutup atau gimana sehingga aku nggak bisa beli gitu. Misalnya jadi harus ada motif atau hal-hal yang melatar belakangi itu menjadi kuat gitu ya alasannya si tingkah laku itu tercipta. Kemudian ada enactive learning. Nah, Bandura percaya bahwa tingkah laku kompleks manusia itu dapat dipelajari ketika seseorang berpikir dan mengevaluasi konsekuensi dari tingkah laku. Jadi misalnya tingkah laku manusia itu kan nggak simple cuman kayak misalnya kalau di eksperimen-eksperimen itu kan misalnya kalau di Pavlov apa makan gitu ya misalnya hewan tuh ya nyarinya makan atau apa. Nah manusia kan jauh lebih kompleks gitu proses berpikirnya dan tingkah lakunya pun juga gitu. Nah itu dapat dipelajari melalui proses kita berpikir, kemudian kita mengevaluasi, kita menilai konsekuensi apa sih atau dampak apa sih yang ditimbulkan dari si tingkah laku yang akan kita lakukan gitu misalnya. Nah, fungsi apa sih dari konsekuensi itu? Itu sebenarnya respon konsekuensi memberitahukan tentang dampak ya. Tadi dampak apa yang muncul dari kita melakukan sesuatu. Misalnya, oke, ngomongin tentang prosocial behavior atau tingkah laku menolong gitu misalnya. Kalau kita menolong seseorang, konsekuensinya apa sih? Misalnya, konsekuensinya kita sendiri juga jadi apa ya? Lebih tenang gitu karena kita sebagai manusia jadi punya kayak ada manfaatnya gitu ya misalnya seperti itu atau kita bisa melihat orang lain jadi bebannya lebih ringan gitu misalnya. Nah hal ini nanti kita evaluasi untuk apakah dengan yang kita sudah melakukan perilaku menolong siapa misalnya tetangga kita atau teman kita. Nah ini nanti akan jadi pedoman untuk kita melakukan tingkah laku menolong di berikutnya gitu misalnya. Kemudian konsekuensi memotivasi tingkah laku antisipatori. Nah, misalnya kita kan kalau mau bertingkah laku sesuatu, terutama yang sifatnya tingkah laku yang kompleks gitu ya, misalnya kayak ngambil keputusan dan lain sebagainya, kita kan ada hal-hal yang kita pikirkan sebelumnya gitu ya, kita pelajari sebelumnya, kita cari informasi sebelumnya sebagai bentuk antisipasi.
gitu. Kemudian konsekuensi menjadikan tingkah laku tersebut diperkuat. Misalnya dengan kita menolong kita dipuji, atau dengan kita menolong orang tersebut misalnya jadi senyum sama kita dan kita seneng. Itu kayak kalau bahasanya kayak jadi ter-reinforcement gitu ya, gitu. Sehingga kita memperkuat tingkah laku kita. Oh, aku seneng loh, ternyata di perasaanku tuh aku seneng kalau habis nolong orang gitu misalnya. Nah, itu juga apa tadi kalau Bandura menyebutkan tentang enactive learning. Nah, ini teori dasarnya sekali bahwa sebenarnya